Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Surya Pratama. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang masuknya negara Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ke bumi Nusantara. Yang pertama adalah sejarah terbentuknya negara Portugis atau Portugal. Portugal atau Portugis adalah negara Eropa yang sejarahnya diawali dari abad pertengahan pada abad ke-15 dan abad ke-16. Portugal memperoleh status kekuasaan dunia pada zaman penjajahan Eropa dengan jajahan di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. 2 abad berikutnya, Portugal kehilangan banyak kekayaan dan status karena Belanda, Inggris, dan Prancis mengepung atau menguasai perdagangan dan teritorial Portugal. Lalu sejarah terbentuknya negara Spanyol. Spanyol muncul sebagai negara bersatu pada abad ke-15, menyusul pernikahan monarki Katolik dan menyelesaikan penaklukan selama berabad-abad atau Reconquista semenanjung dari Moor pada 1942. Spanyol menjadi imperium global berpengaruh pada periode modern awal, menjadi salah satu negara pertama yang menjajah dunia baru dan meninggalkan warisan lebih dari 500 juta penutur Spanyol hari ini, sehingga kedua yang paling diucapkan bahasa pertama di dunia. Lalu sejarah terbentuknya negara Inggris. Wilayah yang saat ini bernama Inggris pertama kali dihuni oleh manusia modern selama periode Paleolitikum, tetapi nama England ini berasal dari kata Angles yang merupakan salah satu suku Jermanik yang menetap di sana pada abad ke-5 dan ke-6. Inggris menjadi negara yang bersatu pada tahun 927 Masehi. Dan sejak zaman penjelajahan yang dimulai pada abad ke-15, Inggris telah memberikan pengaruh budaya dan hukum yang signifikan ke berbagai belahan dunia. Lalu sejarah terbentuknya negara Belanda. Catatan sejarah negeri Belanda bermula dengan kurun waktu 4 abad, manakala daerah ini menjadi perbatasan wilayah kekuasaan Romawi yang dijaga militer. Pada tahun 1433, Adipati Burgundia berhasil menguasai seluruh daerah tanah rendah di Kadipaten Lotharingia Hilir dan mendirikan Swapraja, negeri Belanda Burgundia. Wilayah Swapraja ini meliputi kawasan yang sekarang menjadi wilayah negeri Belanda, Belgia, Luxembourg, dan sebagian Prancis. Lalu masuknya negara Portugis atau Portugal ke Nusantara. Portugal adalah bangsa Eropa pertama yang sampai ke Indonesia. Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka, pusat perdagangan rempah-rempah saat itu pada tahun 1511. Setelah penguasaan Malaka, maka Portugis mengirim kapal pada tahun 1512 dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dalam pelayaran ke Maluku yang merupakan asal-muasal rempah-rempah. Portugis diizinkan untuk berdagang di Ternate oleh Sultan Ternate, sehingga pasukan Portugis dipimpin oleh Antonio de Azevedo membangun benteng atau feuterio di Bacan, Ternate. Namun hubungan dengan Ternate menjadi rusak karena keinginan Portugis untuk menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah. Pada akhirnya Gubernur Lapoes de Mesquita membunuh Sultan Khairun pada 25 Februari 1570. Anak Sultan Khairun, Sultan Babullah, melawan Portugis dalam peperangan selama 5 tahun berikutnya dan berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Masuknya negara Spanyol ke Nusantara. Spanyol adalah bangsa berikutnya yang sampai ke Indonesia ketika anggota ekspedisi Magellan yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano sampai di Maluku. Ekspedisi Ferdinand Magellan berangkat pada tahun 1519 dari Spanyol dalam upaya mencari jalur Maluku ke arah barat.
sebagai alternatif jalur ke arah timur, mengitari benua Afrika yang dikuasai Portugal. Magellan tewas di Pulau Machan, Filipina, tapi wakilnya Juan Sebastian Elcano berhasil mencapai Maluku dan akhirnya kembali ke Spanyol. Kemudian Spanyol membangun benteng di Tidore dan bekerja sama dengan Tidore melawan Portugal yang saat itu bekerja sama dengan Ternate. Spanyol berusaha merebut benteng Portugal di Ternate, namun gagal. Spanyol dan Portugal merebut kekuasaan selama beberapa tahun, namun Spanyol gagal mengusir Portugal dari Maluku, sehingga memilih membangun koloninya di Filipina. Lalu masuknya negara Inggris ke Nusantara. Inggris sampai di Indonesia ketika ekspedisi pertama Inggris yang dipimpin oleh Sir James Lancaster sampai di Banten pada tahun 1602. Lancaster membuka pusat perdagangan pertama Inggris di Indonesia di Banten. Inggris juga berupaya mencari sendiri jalur perdagangan rempah-rempah karena saat itu sedang berperang dengan Spanyol. Inggris kalah bersaing dengan Belanda di Indonesia dan tidak bisa menguasai sumber rempah-rempah di Maluku. Akibatnya Inggris lebih memilih mengembangkan kekuasaan di Hindia Barat, Laut Karibia, dan Amerika Utara. Masuknya negara Belanda ke Nusantara. Proses kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dimulai dengan keinginan Belanda menemukan jalur langsung perdagangan rempah-rempah, sehingga mereka mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1592. Kesuksesan ekspedisi de Houtman ini diikuti dengan lahirnya VOC pada tahun 1602 untuk melakukan konsolidasi pada para pedagang Belanda agar bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia dan agar pedagang Belanda bisa bersaing dengan pedagang Eropa lainnya dari Portugal, Spanyol, dan Inggris. Pada akhirnya VOC menjadi perusahaan yang sukses memonopoli rempah-rempah dan menguasai wilayah Indonesia selama ratusan tahun. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.